Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar matematika SMP hari ini. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5 yang beranggotakan Dita Dwi Utami, Niputuria Anggreni, Dila Nabila Sari, Yakubus Kudiai, Meliani Lutfiah, dan Zulfa Zakiyah. Adapun kompetensi dasar terkait materi kekongruenan dan kesebangunan, yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, dan 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita untuk melihat peta konsep terkait materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, yang dimana pada materi kekongruenan, di sini kita akan membahas mengenai syarat kekongruenan bangun datar, kekongruenan segitiga, syarat kekongruenan segitiga yang dimana sisi sudut sisi, sudut sisi. Sedangkan pada materi kesebangunan, di sini kita akan membahas mengenai syarat kesebangunan bangun datar, kesebangunan segitiga, syarat kesebangunan segitiga, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan juga dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai filsuf Yunani, yaitu Thales. Tahukah kalian siapa itu Thales? Ya, Thales merupakan salah seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia mengungkapkan salah satu gagasan yang cukup fenomenal, yakni di bidang kesebangunan. Thales dapat menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bantuan dari bayangan suatu tongkat. Ia menggunakan kenyataan bahwa segitiga yang dibentuk oleh piramida dan bayangannya sebangun dengan segitiga kecil yang dibentuk oleh tongkat dan bayangannya. Dengan menggunakan perbandingan kesebangunan, dua segitiga itu dapat memperkirakan tinggi dari piramida tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kekongruenan bangun datar. Sebelum itu, kalian tahu nggak kekongruenan itu apa? Menurut KBBI, kekongruenan adalah sifat dari gambar geometrik yang bentuknya sama dan sebangun. Setelah mendapatkan pengertian kekongruenan dari KBBI, dapatkah kalian mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak? Seperti pada gambar pertama, yaitu gambar dua mobil berwarna merah, yang dimana dua mobil ini merupakan dua mobil yang kongruen. Lalu pada gambar kedua, yaitu dua persegi, yang satu berwarna ungu dan yang satu berwarna pink, yang dimana ternyata dua persegi ini juga kongruen. Dan pada gambar kedua, terdapat dua gambar yang berbeda, yaitu gambar bis dan juga gambar mobil kecil, yang dimana dua mobil ini tidak kongruen. Dapatkah kalian mengidentifikasi serta mendapatkan kesimpulan dari gambar tersebut? Ya, benar. Setelah melihat gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kongruen adalah keadaan di mana dua buah benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan kekongruenan bangun datar adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kongruen dinotasikan dengan simbol sebagai berikut. Selanjutnya, kekongruenan memiliki dua syarat yang keduanya harus terpenuhi. Dua bangun segi banyak, poligon, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yang dimana harus keduanya terpenuhi, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dari gambar dua trapesium di samping ini, kita dapat melihat sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A dengan sudut C, sudut B dan sudut K, sudut C dan sudut L,
sudut D dan sudut M, yang dimana mereka saling bersesuaian. Lalu pada syarat kedua, sisi-sisi yang bersesuaian, yang dimana sisi AB bersesuaian dengan sisi JK, sisi BC dengan sisi KL, sisi CD dan sisi LM, dan sisi DA dengan sisi MJ. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka kedua bangun kongruen. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak terpenuhi kedua syarat tersebut, maka kedua bangun tidak kongruen. Nah, di sini juga ada catatan loh, yang dimana ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, jika terdapat bangun datar ABCD yang kongruen dengan JKLM, maka A bersesuaian dengan J, B bersesuaian dengan K, C bersesuaian dengan L, dan D bersesuaian dengan M. Atau BABC yang kongruen dengan KJML, yang dimana B bersesuaian dengan K, A bersesuaian dengan J, D bersesuaian dengan M, C bersesuaian dengan L, begitupun seterusnya. Perhatikan pada contoh 1, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Pertanyaannya yaitu, segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah ini kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk penyelesaiannya, sisi-sisi yang bersesuaian terdiri atas sisi AB dan WX, sisi BC dan sisi YZ, sisi CD dan sisi YZ, serta sisi DA dan sisi ZW. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian terdiri atas sudut A dan sudut W, sudut B dan sudut X, sudut C dan sudut Y, serta sudut D dan sudut Z. Untuk contoh 2, mengidentifikasi dua bangun kongruen. Terdapat 3 persegi, yaitu persegi A, persegi B, dan persegi C. Manakah persegi di atas yang kongruen? Untuk penyelesaiannya, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Untuk syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Pada persegi A dan persegi B, panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm, panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm, jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Pada persegi B dan persegi C, panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm, panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Pada persegi A dan persegi C, panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Berdasarkan 1 dan 2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Pada contoh 3, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Pada soal A, jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Pada soal B, jika besar sudut A sama dengan 60 cm, besar sudut B sama dengan 40 cm, berapakah besar sudut R dan sudut S? Untuk penyelesaiannya, diketahui bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk jawaban A, untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu
Sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi BC sama dengan sisi QR, sisi DC sama dengan sisi SR, dan sisi AD sama dengan sisi PS. Dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, SR sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, maka AB sama dengan PQ sama dengan 40 cm, BC sama dengan QR sama dengan 21 cm, DC sama dengan SR sama dengan 16 cm, dan AD sama dengan PS sama dengan 15 cm. Untuk jawaban B, untuk menentukan M sudut R dan M sudut S, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu menentukan sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu M sudut A sama dengan M sudut P, M sudut B sama dengan M sudut Q, M sudut C sama dengan M sudut R, M sudut D sama dengan M sudut S. Dengan demikian, jika M sudut A sama dengan 60 derajat dan M sudut B sama dengan 40 derajat, maka M sudut P sama dengan M sudut A sama dengan 60 derajat, dan M sudut Q sama dengan M sudut B sama dengan 40 derajat. M sudut R ditambah M sudut Q sama dengan 180 derajat, M sudut R sama dengan 180 derajat dikurang M sudut Q, M sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Untuk M sudut P ditambah M sudut S sama dengan 180 derajat, M sudut S sama dengan 180 derajat dikurang M sudut P, M sudut S sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi, M sudut R sama dengan 140 derajat dan M sudut S sama dengan 120 derajat. Nah, selanjutnya terdapat soal dari TIMSS. Pertanyaannya yaitu, terdapat trapesium ABCD dan trapesium lain yaitu trapesium GHIJ yang kongruen dengan ABCD. Sudut G dan J masing-masing berukuran 70 derajat. Manakah dari ini yang benar? Pada opsi A, GH sama dengan AB, opsi B, sudut H sama dengan sudut siku-siku, opsi C, semua sisi GHIJ sama panjang, opsi D, keliling GHIJ adalah 3 kali keliling ABCD, dan opsi E, luas GHIJ lebih kecil dari luas ABCD. Untuk penyelesaiannya, pada opsi A, GH sama dengan AB itu benar, karena AB, ABCD, dan GHIJ kongruen. Maka berdasarkan syarat 2, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu AB sama dengan GH, AD sama dengan GC, CD sama dengan IJ, dan BC sama dengan HI. Pada opsi B, sudut H adalah sudut siku-siku bernilai salah, karena sudut H dan sudut G adalah dua sudut dalam sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Maka M sudut H ditambah M sudut G sama dengan 180 derajat, M sudut H sama dengan 180 derajat dikurang M sudut G, M sudut H sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 110 derajat. Untuk opsi C, semua sisi GHIJ sama panjang bernilai salah, karena GHIJ adalah trapesium, maka sisi-sisi pada trapesium tidak sama panjang. Pada opsi D, keliling GHIJ adalah 3 kali keliling ABCD bernilai salah, karena keliling GHIJ dan ABCD adalah sama, karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Untuk opsi E, luas GHIJ lebih kecil dari luas ABCD bernilai salah, karena luas GHIJ dan ABCD adalah sama, karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Materi selanjutnya yaitu kekongruenan dua segitiga. Dua bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama
dan besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Sehingga, dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Singkatnya, dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan pada gambar. Segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang kongruen. Sudut B pada segitiga ABC dan sudut E pada segitiga DEF adalah sudut yang bersesuaian. Sisi AC dan sisi DF adalah sisi yang bersesuaian. Berdasarkan syarat yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB dan DE, maka panjang AB sama dengan panjang DE, BC dan EF, maka panjang BC sama dengan panjang EF, CA dan FD, maka panjang CA sama dengan panjang FD. Dan untuk syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, diperoleh sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A dan sudut D, sehingga M sudut A sama dengan M sudut D, sudut B dan sudut E, maka M sudut B sama dengan M sudut E, sudut C dan sudut F, maka M sudut C sama dengan M sudut F. Atau dengan kata lain, AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF sama dengan 1. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Sedangkan, jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Notasinya dapat dilihat pada gambar di video. Perlu diperhatikan bahwa syarat yang dimaksud dalam hal ini adalah 2 poin pada penjelasan sebelumnya mengenai syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, atau segitiga BAC kongruen dengan segitiga EDF, atau segitiga CBA kongruen dengan segitiga FED. Dapat dilihat bahwa pasangan segitiga yang kongruen tersebut dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau biasa disebut dengan kriteria sisi-sudut-sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sudut-sisi-sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Dan yang terakhir, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Sekarang kita akan mencoba contoh soal untuk membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Penyelesaian. Berdasarkan gambar, diperoleh bahwa panjang AC sama dengan panjang EC, karena terdapat tanda sama panjang. Kemudian, M sudut ACB sama dengan M sudut ECD. Hal tersebut karena
dua sudut saling bertolak belakang. Dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DC, karena diketahui terdapat tanda sama panjang. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sisi sudut sisi. Selain itu, kita akan mencoba mengerjakan soal TIMSS. Soalnya itu sebagai berikut. Diketahui pada gambar segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen dengan BC sama dengan EF. Pertanyaannya, berapakah besar sudut EGC? A 20 derajat, B 40 derajat, C 60 derajat, D 80 derajat, dan E 100 derajat. Penyelesaiannya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC karena memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Yang pertama, sudut M sudut B sama dengan M sudut E sama dengan 40 derajat. Yang kedua, sisi. Tadi telah diketahui bahwa panjang BC sama dengan panjang EF. Dan yang terakhir, sudut, yaitu M sudut C sama dengan M sudut F sama dengan 60 derajat. Maka, memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Selanjutnya, perhatikan segitiga EGC. M sudut E sama dengan M sudut B sama dengan 40 derajat. M sudut C sama dengan M sudut F sama dengan 60 derajat. Karena jumlah sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat, maka M sudut G sama dengan 180 derajat dikurangi M sudut E dikurangi M sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya yaitu 80 derajat. Jadi besar sudut EGC adalah D, 80 derajat.